Administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Fungsi-fungsi administrasi bagi pembangunan dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengerahan sumber daya. Yang ketiga, pengerahan partisipasi masyarakat. Yang keempat, pengangguran. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan. Yang keenam, koordinasi. Yang ketujuh, pengawasan. Dan yang ke-8, evaluasi. Fungsi yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Perencanaan merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan. Karena adanya ketimpangan antara sumber daya dengan kebutuhan pembangunan, maka diperlukan perencanaan untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi. Dalam penyusunan perencanaan, ada beberapa unsur yang harus dimiliki, diketahui, atau diperhitungkan, yaitu yang pertama, tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Yang ketiga, jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Yang keenam, kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, orang, organisasi, dan badan pelaksanaannya. Yang kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Dan yang kesembilan, perencanaan yang bersifat kontinu. Fungsi yang kedua adalah pengerahan sumber daya. Setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah pengerahan sumber daya untuk pembangunan. Sumber daya tersebut bisa berupa yang pertama, dana. Dana dapat dikumpulkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, dan investasi dalam negeri atau asing. Maka untuk itu, pemerintah harus merangsang investasi melalui berbagai instrumen dan kemudahan. Yang kedua, sumber daya manusia, di mana kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni dengan tenaga kerja yang kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang. Yang ketiga adalah sumber daya alam, yang keempat teknologi, dan yang kelima organisasi atau kelembagaan. Fungsi yang ketiga adalah pengerahan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Pengertian partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela
baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan. Namun, seringkali pembangunan tidak mencapai sasaran karena tidak melibatkan rakyat. Hal tersebut terjadi karena pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat tidak memahami maksud pembangunan, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat, atau pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tapi rakyat tidak dilibatkan. Fungsi yang keempat adalah penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu. Anggaran terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan didapat dari pajak dan bukan pajak. Jika kurang, dapat meminjam. Sedangkan sisi pengeluaran digunakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang rutin, membayar hutang negara, atau anggaran-anggaran pembangunan. Fungsi yang kelima adalah pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah biasanya menuangkan dalam bentuk proyek-proyek. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tujuannya. Yang kedua, sasaran yang akan dicapai atau target. Yang ketiga, cara mengukur keberhasilannya atau performance evaluation. Yang keempat, jangka waktu pelaksanaannya. Yang kelima, tempat pelaksanaannya. Yang keenam, cara melaksanakannya. Yang ketujuh, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan. Yang kedelapan, biaya. Yang kesembilan, tenaga yang diperlukan. Dan kesepuluh, badan yang akan melaksanakannya. Fungsi yang keenam adalah koordinasi. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja atau unit-unit organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan koordinasi, diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Koordinasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. Fungsi yang ketujuh adalah pengawasan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan pengawasan berfokus pada siapa, apa yang salah, dan mengapa kesalahan itu dapat terjadi. Pengawasan terjadi pada saat proyek atau program dilaksanakan untuk mendeteksi dini adanya penyimpangan. Pengawasan menekankan kepada akuntabilitas, transparansi sektor publik, dan penanganan sumber dana atau financial research. Fungsi yang kedelapan adalah evaluasi. Evaluasi kinerja atau performance evaluation dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil dan manfaat termasuk pula dampaknya. Evaluasi kinerja dapat dilakukan pada saat proyek sedang berjalan atau ongoing evaluation,
proyek selesai dibangun atau terminal evaluation, dan proyek sudah berfungsi atau ex post evaluation. Evaluasi dilakukan dengan menetapkan indikator dan melaksanakan studi evaluasi yang terdiri dari input, output, outcome, dan impact.